Itu kita dapat kalau kita tanam padi itu paling 4 kuintal. Iya, Pak. Jadi paling kita di angka 1,5 juta kalau kita jual gabah kemarin. Itu 20 juta itu dapat. Oh kan, 2 kali lipat atau 100% keuntungan dari panen perdana. Tapi hebatnya lagi nih, nah ini yang lebih hebat lagi. Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di Wirajati Garden. Kali ini saya sedang berkunjung di rumah, di perkebunan pisang Bapak Kartiman. Pak Kartiman, seperti apa sih sebetulnya perawatan pisang Cavendish? Kok bisa sebagus ini, bisa kemudian sangat menghasilkan dan menjanjikan secara prospek, itu seperti apa, Pak? Seperti biasa untuk para petani mestinya sudah terbiasa dengan tanaman-tanaman pisang yang lain. Cuman dalam hal ini untuk pisang Cavendish yang lagi saya kelola ini untuk perawatan sebetulnya biasa, cuman kita lebih ke fokus kayak untuk pemupukan imbang. Ya, artinya kita tidak boleh berlebihan untuk dipupuk kimia, artinya kita tetap mengedepankan pupuk kandang. Nah, perawatan-perawatan khusus untuk pisang Cavendish ini atau mungkin juga untuk pisang yang lain itu secara umum itu dari pertama nanam itu seperti apa, Pak? Ya, untuk penanaman kita sendiri itu dari awal kita persiapan lubang tanam. Setelah lubang tanam kita untuk perawatan selanjutnya kalau udah masuk umur 3 minggu kita kasih pupuk buat pancingan. Pupuknya pupuk kandang atau pupuk? Kita pupuk kimia. Oh, pupuk kimia. Oke. Kita pakai urea Oke. atau mungkin Ponska dengan ukuran yang standar menurut kebutuhan masing-masing pohon. Dan untuk selanjutnya kita di perawatan itu yang kadang-kadang kita terlena pembersihan rumput di sekitar pohon. Oh, jadi gulma-gulmanya itu mesti dibuangin ya, karena itu kemudian memakan nutrisi yang ada gitu, sehingga itu bisa merugikan si pohon pisang itu sendiri. Betul. Lalu kemudian berapa bulan kemudian, Pak? 4 bulan, 5 bulan ada perlakuan khusus kah? Kalau untuk biasanya di umur-umur 2 bulan sampai 3 bulan karena kondisi daun itu lagi muda itu kan, ibaratnya perkembangan itu lagi sangat-sangat bagus, sehingga kita biasanya yang terlena itu dengan yang namanya ulat gerayak. Oh. Itu serangan di situ kita berhati-hati. Cuman ya memang di usia 3-4 bulan setelah itu kalau daun udah mulai keras biasanya itu kan ulat gerayak itu nggak mau makan. Oh. Lah itu mengatasi ulatnya gimana, Pak? Kita itu biasanya di sini itu pakai bubuk dangkai, itu pestisida dangkai. Oh, pestisida. Nah, perawatan yang lebih utama tadi kalau masuk udah usia mau 4 bulan kita udah mulai rutin tuh semprotan daun untuk pencegahan yang namanya jamur daun, itu jamur sigatoka kata orang bilang. Oh. Itu kita pakainya itu ditan. Daun untuk sementara itu pakai dakonil. Kalau mungkin aplikasikan dengan yang lain juga bisa. Juga bisa. Oke ya, seperti itulah, saya ngulangin lagi, susah banget bahasanya. Lalu kemudian setelah itu berarti dia sudah mulai keluar. Mulai persiapan jantung. Persiapan jantung. Untuk persiapan jantung sendiri itu kita lihat itu dengan kondisi jantung itu lagi pas menghadap ke atas itu baru kita suntik. Oh, jadi justru jantung baru keluar. Belum ada kelopak yang buka. Kelopak buka belum. Jadi full jantung keluar, di situ harus sudah mulai ada suntikan. Iya, kita suntik. Lalu suntikannya itu dengan apa, Pak? Suntikannya itu kita makanya regen. Oke. Ini kalau habis disuntik itu kita hitungan itu per 2 minggu itu nanti kan yang namanya kita orang Jepang itu katanya mau putih jantung itu kan, itu sekalian kita bungkus. Kalau yang lain kan sudah nggak ada jantungnya, ini diapain sih, Pak? Setelah keluar jantung begini, nanti setelah ini apa lagi? Kalau kita di pisang Cavendish sendiri itu karena kita dituntut kualitas bagus, makanya kita itu di awal-awal mau keluar jantung itu kita harus hati-hati. Masalahnya kalau ada suatu contoh, salah satu pohon itu kita terlambat untuk penyuntikan jantung. Karena kita kemarin salah perhitungan, masih di umur awal itu udah keluar jantung dahulu, sehingga kita berikan suatu contoh itu ada salah satu yang kita terlambat penyuntikan. Oh, nah kita lihat teman-teman. Di sini ada ternyata pisang yang terlambat penyuntikan. Jadinya seperti ini. Nah, ini salah satu contoh. Nah, di Lalah ada. Jadi kalian juga bisa mengerti betapa bahwasanya pisang itu ya kita harus fokus. Contohnya seperti ini. Ya dia tetap pisang, rasanya enak, manis, tapi secara kualitas ini di bawah standar, itu tidak masuk spek lah katakanlah begitu. Namanya istilahnya apa nih, Pak? Kalau begini, Pak? Kurapen. Nah, kurapen ini untuk pisang Cavendish ini tidak bisa masuk di spesifikasi pasar gitu. Nah, ini penyebabnya adalah
terlambat penyuntikan ya, Pak, Penyuntikan. ya? Jadi gitu. Terus kemudian jangan lupa ya, setiap pohon pisang ini karena bobotnya berat, takut dia rubuh, itu hampir semuanya itu pasti dicagak pakai penyangga lah ya, disangga-sangga gitu, biar dia tuh nggak rubuh, karena bobotnya ini memang luar biasa, berat sekali. Pak Kartiman, untuk jarak tanam itu sebetulnya untuk pisang Cavendish seperti ini berapa sih? Kita mengikuti dari standar perusahaan. Ini kita bikin jarak tanam itu 170 kali 2,5 meter. Jadi 170 kali 2,5 meter. Iya. Jadi untuk deretan ini ke sono itu sekitar 170 meter kurang lebih. 170 cm kurang lebih. Tapi untuk jarak yang sana, deretan sana itu adalah 2,5 meter. Itu dari nanam sampai panen. Kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau untuk hitungan saya, ini di lahan saya pribadi itu insya Allah nanti kita di umur belum sampai genap 8 bulan kita udah panen. Bertani pisang Cavendish, lalu kemudian sudah panen. Nah, jualnya kemana itu, Pak? Kalau untuk pasca panen sendiri, kita sebelum kita nanam kan karena kita udah bergabung dengan PT Manisha dari Jakarta, sehingga kita untuk pasca panen atau untuk pembuangan itu kita udah nggak ragu lagi, masa kita udah ada yang bertanggung jawab. Kita itu direkrut kemitraan dengan sebuah PT besar di Jakarta. Baik. Jadi ketika kalian bisanya bergabung dengan kelompok tani yang ada di sini pun, secara otomatis kalian sudah masuk include dari ya kelompok-kelompok tani yang memang ada di sini, tidak kemudian dibiarkan aja nggak ya, Pak ya? Misalnya contohnya gini, Pak, saya punya lahan, saya pengen tanam Cavendish, bisa didampingi untuk atau dibimbing itu bisa ya, Pak ya? Siap. Oh siap ya, artinya bisa bermitra juga dan tidak akan kemudian membingungkan dalam hal pasca panennya. Pokoknya semuanya difasilitasi dari mulai pernak-pernik ugo rampenya sampai bahkan untuk penjualannya gitu. Jadi kalian nggak yang kayak misalnya pisang-pisang pada umumnya, misalnya kalian punya pisang Ambon atau Bawen atau apapun itu, terus kemudian datang orang nyari-nyari pisang dibawa ke pasar, nah itu harganya kadang-kadang kan ancur-ancuran gitu. Nah itu tidak seperti itu, karena di pasar juga mereka nggak nyari yang seperti itu, tapi ada pemasaran khusus dan harganya insya Allah akan lebih stabil, karena ini tuh kualitasnya itu sudah ekspor juga. Nah jadi begitu ya teman-teman, artinya untuk tanam pisang Cavendish itu kalian tidak cukup hanya misalnya beli bibit, lalu kalian punya lahan terus kalian tanam sendiri tanpa ada penanganan khusus, itu saya kira hasilnya tidak akan maksimal. Maka dari itu disinilah pentingnya kita itu bermitra, berkelompok, atau ya menjalin satu kerjasama dan silaturahim dengan pihak-pihak yang memang lebih mengerti, sehingga di sana nanti akan ada kerjasama yang saling menguntungkan. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Ya. Untuk daerah wilayah Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Purbalingga dan sekitarnya, saya kira bisalah dibimbing oleh kawan-kawan yang ada di Desa Cibangong sini, baik di situ mungkin dari mulai perawatan atau pendampingan atau penyediaan bibit dan lain sebagainya, itu bisa. Karena nggak bisa kalau kalian pokoknya beli bibit lewat online lalu kemudian ditanam di lahan kalian tanpa ada perawatan khusus yang memang sudah ahlinya. Saya kira ya bisa, tapi kayaknya nggak bisa maksimal gitu. Keuntungan dari berkebun pisang Cavendish, kira-kira itu seperti apa keuntungannya? Kalau untuk kenapa kita mencoba dan langsung terjun untuk kita di pengembangan pisang Cavendish, karena kebetulan itu juga program daerah, sehingga kita mengambil sepakat untuk para petani di Cibangkong bahwa untuk kita hitung keuntungan insya Allah akan menjanjikan, dalam artian kita hitung dari bibit, sewa lahan, perawatan, pengobatan dan lain-lain itu kita taruh di angka kisaran 30-an. Oh, jadi teman-teman, untuk modal awal, ini modal awal ya, itu 30.000 dari mulai beli bibit. Lalu kemudian di situ nanti mungkin butuh bambu, penyangga, katakanlah bambunya beli. Kalau kalian nggak beli lebih murah lagi. Bambunya dibikin beli, lalu kemudian dikasih pembungkusnya atau brongsongnya, terus kemudian pupuk-pupuk segala macam. Setelah dihitung, satu pohon sampai berbuah full sampai kemudian bisa dijual, itu habis sekitar 30.000 ya, Pak ya? Iya. Sekitar itu. Padahal nilai harga pisang Cavendish saja katakanlah standar bagus itu satu tandanya kalau berapa? kita itu tidak
hitung tandanan, kita jual itu per kilo, Mas. Oh, per kilo. Iya, makanya kita itu kan ada grade itu kan yang namanya kelas ABCD, Oh, sehingga oke. kita dituntut dari PT itu untuk kualitas itu harus sangat-sangat dijaga dan dituntut untuk kualitas bagus, sehingga semakin kualitas kita bagus, nilai atau uang yang kita dapat per tandan itu akan lebih mahal. Dan kebetulan kemarin dari pihak PT udah survei langsung ke sini, ya diperkirakan itu mungkin bisa di atas 60.000 per tandan. Oh kan, jadi 100%. Kalau 30.000 modal awal, ternyata setelah panen itu bisa mendapatkan 60.000 lah katakanlah, itu sudah 100%. Nah, padahal itu adalah yang perdananya. Yang keduanya sudah tidak beli bibit lagi, begitu ya Pak ya? Iya. Karena sudah punya anakan. Mungkin plastik pembungkusnya pun juga masih bisa dipakai lagi. Artinya sudah tidak bisa, tidak perlu beli pembungkus. Mungkin bambunya pun masih bisa dipakai buat cagak. Yang perlu dibeli hanya perawatan dan pupuk. Kira-kira seperti itu Pak. Iya. Nah itu tentunya akan lebih murah lagi berarti ya. Iya. Bahkan nilainya nggak seberapa lah kalau cuma hanya pupuk. Yang penting kita rajin perawatan saja lah. Kira-kira seperti itu. Nah kalau di total Pak, modal 1.750 meter ini berapa modalnya Pak? Ini dari lahan kita sendiri sini, karena yang kita masuk di pohon kan kita tanam 350 pohon. Itu kita untuk modal awal tuh sampai nanti pas kapan itu sekitar 10 jutaan. 10 juta, karena emang satu pohon kan sekitar 30.000. Ini kemarin dari PT itu turun langsung ke lapangan, itu ya ditargetkan 20 juta itu dapat. Oh kan, 2 kali lipat atau 100% keuntungan dari panen perdana. Tapi hebatnya lagi nih, nah ini yang lebih hebat lagi. Setelah kemudian pisang ini dipanen, ini kan anaknya udah pada siap. Rata-rata seperti ini udah pada siap. Ini butuh waktu berapa lama Pak sampai panen Pak? Kalau biasanya itu kalau dari penebangan induknya yang pertama, nanti dengan kondisi yang anak yang sehat itu akan dia 2 bulan itu nusul jantung lagi biasanya. 2 bulan sudah nusul jantung, padahal dari jantung sampai panen itu hanya butuh waktu 2 bulan. Artinya 4 bulan kemudian kita panen lagi. Sudah panen lagi, dan itu berlangsung terus menerus. Wah, ini yang kemudian menjadi luar biasa. Bahkan di sini akan ada jarak yang per minggu tadi karena dia tidak bareng. Jadi selama-lamanya itu setiap 1 minggu ada saja yang dipanen. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Nah cuman begini, namanya pisang Cavendish itu kan pasarnya itu khusus. Jadi memang harus bermitra juga dengan PT, bergabung juga bersilaturahmi dengan kawan-kawan yang ada di kelompok-kelompok tani. Nah kemudian nanti bisa kemudian di situ ada kerjasama ya Pak ya. Karena untuk jualnya itu nggak yang kayak kita jual ke tukang di pasar itu, pencelas bawa pakai motor, bukan begitu. Terakhir Pak, barangkali ada yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat Wirajati Garden, silakan tentang berkebun pisang. Apakah kapok atau apa? Monggo jenengan disampaikan. Ya terima kasih. Untuk di kebun pisang Cavendish sendiri, saya pribadi itu sangat-sangat puas untuk melihat kondisi saat ini belum sampai panen, tapi alhamdulillah dengan kondisi tanaman yang sehat, sehingga kita perbandingan daripada kita yang kemarin. Ini kan kemarin lahan pertanian sawah. Ini yang biasanya itu kita dapat kalau kita tanam padi itu paling 4 kuintal. Iya, Pak. Jadi paling kita di angka 1,5 juta kalau kita jual gabah kemarin. Itu dalam setahun itu 2 kali. Berarti kita cuma dapat 3 juta itu belum dihitung modal. Oh, aduh. Oh, jadi kalau misalnya dulu sebelum di Cavendish ini sawah ya, Pak ya? Iya. 4 kuintal, 400 kilogram gabah. Setahun berarti 2 kali panen. Berarti 8 kuintal gabah dalam 1 tahun. Kalau dikonversikan dengan uang, berapa kira-kira jadinya? 3 juta yang 1 tahun. 3 juta, butuh belum cerita modal, belum cerita tenaga, belum cerita telangsanya karena kepanasan. Tapi kalau pisang Cavendish seperti tadi dijelaskan, 1 tahun dapat 20 juta. Memang modalnya awalnya itu 10 juta. Tapi setelah itu modalnya hanya pupuk. Karena kan semuanya sudah jalan sendiri-sendiri. Nah itu yang disebut high risk high value. Nilai lebih di sana, maka hasilnya pun akan lebih juga. Kira-kira seperti itu. Jadi nggak kapok nih Pak untuk bertani pisang Cavendish ya? Malah saya sangat bangga, dan harapan saya itu untuk kelompok-kelompok petani yang lain bisa bergabung dengan kita di kelompok petani manisnya di Cibangkong. Pemerintah juga jangan gampang-gampang impor, kasihan petani ya. Jadi kita lagi semangat-semangatnya bertani, lalu kemudian kalian impor, harga barang kemudian turun lagi. Nah itu namanya kalian matiin rezeki para petani. Nggak boleh begitu, nanti kalian kualat ya gitu. Pak
Kartiman, makasih banget sudah meluangkan waktunya. Selamat, sebentar lagi panen ya. Jangan lupa kalau udah panen kontak-kontak, nanti saya kesini ikut makan pisangnya. Makasih semuanya udah nonton. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum.